Maka dari itu sekarang kita wujudkan permintaan dari kalian. Sebelumnya silahkan subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah mari kita mulai recap alur cerita dari Pacific Rim 2013 and welcome back. Oke, film ini dibuka dengan penjelasan mengenai apa yang terjadi di timeline 2013 di mana terjadi sebuah retakan di Samudra Pasifik. Retakan ini sangat berukuran besar dan menyerupai sebuah celah. Tanpa disangka-sangka celah tersebut menjadi sebuah gerbang dimensi yang membuat para monster atau kaiju keluar dari celah tersebut. Singkat cerita, para kaiju atau monster besar ini menghancurkan beberapa kota seperti San Francisco, Tokyo, dan Manila. Lambat laun negara di seluruh dunia bersatu untuk menangani kasus serangan monster ini. Semenjak saat itu mereka membangun sebuah program bernama Yeager. Program Yeager ini diciptakan untuk menjadi sistem pertahanan dunia dari para kaiju. Pada program ini mereka melakukan beberapa tes di mana kesimpulan yang didapat adalah robot Yeager tidak bisa dihandle oleh satu pilot karena tekanan syarafnya terlalu tinggi. Maka dari itu program Yeager ini akan ditetapkan dengan 2 pilot sebagai otak kanan dan kiri robot tersebut. Singkat cerita, program Yeager ini sukses mempertahankan dunia dari serangan kaiju. Kemudian lambat laun manusia mulai bangkit dari teror ini dan terjadi time jump hingga 2020 di Alaska. Pada saat ini mereka dihadapkan dengan kemunculan kaiju lagi. Kita bisa melihat di sini segala kecanggihannya yang dimiliki oleh program Yeager ini dan cukup keren kalau kita lihat dari sisi film ini tahun 2013, tapi special efeknya udah lumayan keren ya. Pada misi kali ini ditugaskan untuk Beckett bersaudara yaitu Yancy dan juga Raleigh. Mereka berusaha melawan kaiju tersebut di kondisi badai sekaligus berusaha untuk menyelamatkan 10 orang nelayan yang berada dekat dengan pertempuran. Mereka berhasil melumpuhkan kaiju tersebut, namun saat ingin kembali ke base, ternyata kaiju tersebut hanya berpura-pura mati agar tidak terdeteksi radar dan kemudian menghabisi robot tersebut. Salah satu kru Beckett bersaudara tewas pada insiden ini yaitu Yancy, dan satunya lagi Raleigh mendarat di pesisir Alaska. Kemudian terjadi time jump lagi ke 5 tahun setelah insiden tersebut, di mana program Yeager mengalami banyak kegagalan dikarenakan para kaiju jauh lebih pintar dengan berevolusi dalam mempelajari cara melawan robot Yeager. Para pemerintah di seluruh dunia melakukan komplain pada program Yeager ini karena sudah tidak efisien dalam penanganan kaiju. Maka dari itu mereka memberi waktu 8 bulan dan memindahkan markas Yeager ke pangkalan akhir di Hong Kong. Para pemerintah dunia kini lebih percaya dengan program Wall atau tembok anti kaiju. Berlanjut pada Raleigh Beckett yang kini bekerja sebagai pembangun tembok anti kaiju tersebut. Namun beberapa saat kemudian terdapat berita di mana tembok yang berada di Sydney berhasil dengan mudahnya dihancurkan kaiju itu, dan ujung-ujungnya tetap robot Yeager yang menyelesaikan masalah tersebut, di mana robot tersebut dikendalikan oleh 2 orang yaitu Chuck Hansen dan juga Hercules Hansen atau Herc Hansen. Kemudian Marshall Staker datang selaku direktur program Yeager menawarkan Raleigh untuk menjadi pilotnya kembali. Namun karena Raleigh masih sangat paranoid pada insiden kematian saudaranya, maka ia pun menolak. Untungnya Marshall Staker berhasil memotivasinya dan akhirnya ia pun terbujuk untuk kembali pada program Yeager. Berlanjut pada pangkalan Yeager di Hong Kong, di mana Raleigh diperkenalkan pada Mako Mori yang merupakan penanggung jawab program Yeager Mark III. Ia juga bertemu 2 orang peneliti kaiju pada program Yeager ini bernama Dr. Gottlieb dan juga Dr. Geisler. Raleigh juga bertemu dengan Herc Hansen dan putranya Chuck Hansen. Raleigh diberikan tugas untuk meledakkan titik tembus bersama 2 Yeager lainnya, walaupun si Raleigh ini tidak yakin dengan hal itu. Berlanjut pada eksperimen dari 2 orang peneliti kita yaitu Dr. Gottlieb dan juga Dr. Geisler. Dr. Gottlieb mempunyai pendapat bahwa titik tembus itu atau celah gerbang antar dimensi kaiju dapat bertahan lebih lama, yang memungkinkan mereka punya waktu untuk menghancurkan celah gerbang tersebut dengan bom nuklir. Berbeda dengan Dr. Geisler yang justru memiliki pendapat bahwa ia akan berusaha menemukan teknologi di mana manusia bisa melakukan drift atau transfer pikiran ke para kaiju untuk mengetahui ada apa di balik celah gerbang tersebut dan seperti apa dunia mereka itu. Berlanjut pada Raleigh yang diperlihatkan robot kesayangannya bersama Yancy yaitu Gypsy. Ia juga akhirnya bertemu dengan teman lamanya yaitu Tendo. Sebenarnya di sini Mako lah yang ditugaskan menjadi co-pilot dari Raleigh di robot Gypsy itu. Namun Marshall Staker tidak mengizinkannya karena Mako tidak bisa melampiaskan dendam keluarganya saat ia melakukan drift antar pikiran. Di sini juga terjadi konflik antara Chuck Hansen yang tidak menyukai Raleigh karena menurutnya Raleigh hanya akan menjadi beban dalam tugasnya.
Berlanjut pada latihan para pengendali Jaeger di mana Raleigh berhasil mengalahkan banyak sekali para calon co-pilot yang menandakan tidak ada yang seimbang dengannya. Sampai akhirnya Mako turun tangan dan berhasil mengimbanginya. Namun Marskal Staker tetap tidak bisa mengizinkan Mako untuk menjadi seorang co-pilot. Kemudian terjadi penyerangan oleh kaiju lagi di Sydney di mana para warga sangat tidak terima dengan keputusan program Jaeger dihentikan. Berlanjut pada Dr. Geisler yang mencoba melakukan drift syaraf dengan otak kaiju pada penelitiannya. Dan akhirnya ia berhasil walaupun masih sedikit terjadi beberapa kesalahan. Di sisi lain, robot Gypsy mulai disiapkan untuk misi kali ini, di mana Mako akhirnya diizinkan menjadi co-pilot untuk Raleigh. Singkat cerita, mereka berhasil membangkitkan robot Gypsy dan sinkronasi otak kanan dan kiri. Beberapa saat kemudian, Marskal Staker dipanggil oleh Dr. Gottlieb untuk menemui Dr. Geisler yang sudah berhasil melakukan drift dengan otak kaiju itu. Marskal Staker pun menanyakan apa yang Dr. Geisler alami. Kemudian ia pun menceritakan bahwa ternyata makhluk kaiju ini bukanlah ancaman sebenarnya karena ancaman yang jauh lebih berbahaya adalah para alien pencipta kaiju ini. Mereka diceritakan pernah mendarat di bumi, namun karena pada zaman itu masih terlalu purba, mereka menunda invasi tersebut. Sampai akhirnya di zaman manusia berada saat dimana polusi udara, polusi air, dan juga menipisnya lapisan ozon membuat mereka kembali ke bumi karena mereka merasa bumi yang sekarang sudah layak untuk diinvasi. Maka dari itu Marskal Staker memberikan otak kaiju segar yang baru kepada Dr. Geisel untuk dilakukan drift sekali lagi agar informasinya jadi semakin jelas. Namun mereka berdua harus menemui Hannibal Cow yang melakukan perdagangan bangkai kaiju di Asia dan mereka perlu menemukannya di sudut jalan Fong dan Tul. Di sisi lain, Mako mengalami gangguan pada saat ingin menjalankan misi bersama Raleigh yang membuatnya harus batal dalam misi kali ini karena terlalu beresiko. Berlanjut pada Dr. Geisler yang datang ke jalan Fong dan Tul di Hong Kong. Ia pun akhirnya bertemu dengan Hannibal Cow. Di sisi lain, Raleigh dan Chuck bertarung karena Chuck menganggap bahwa Mako hanyalah beban dan menyusahkan tim. Singkat cerita, Mako dan Raleigh dibawa ke kantor Marskal Staker dan ditetapkan hukuman untuk Mako. Di sini chemistry antara Mako dan Raleigh akhirnya terbangun karena mereka saling merasakan kepedihan kenangan mereka. Beberapa saat kemudian kaiju mulai muncul kembali, di mana Crimson Typhoon dan Senro Alpha ditugaskan menjaga garis depan, sedangkan Striker menjaga di pantai untuk pilihan terakhir, namun Gypsy tidak diizinkan bergabung karena masih berada dalam hukuman. Singkat cerita, Crimson Typhoon dan Senro Alpha sangat kewalahan pada pertarungan melawan kaiju kategori 4, namun karena Striker tidak diizinkan untuk maju membantu, maka Crimson Typhoon dinyatakan gugur dalam pertarungan karena mereka terbunuh. Kini hanya tersisa Senro Alpha dan Striker. Senro Alpha kemudian maju melawan, namun Senro Alpha gugur juga karena muncul kaiju berikutnya. Striker yang nekat maju berhasil melumpuhkan satu kaiju, namun kaiju satu lagi melumpuhkan listrik seluruh kota termasuk pangkalan Jaeger. Namun ada satu robot yang bisa hidup menggunakan tenaga nuklir, yaitu Gypsy Danger. Singkat cerita, Raleigh dan Mako kembali melakukan drift untuk menolong Striker. Di sini terungkap bahwa Dr. Geisler lah alasan dua kaiju ini tiba ke kota Hong Kong, karena dua kaiju ini berusaha mencari Dr. Geisler. Bisa dibilang para pencipta kaiju ini atau alien ini mengetahui bahwa ada orang yang bisa masuk ke dalam pikiran kaiju dan mungkin menjadi ancaman karena rencana mereka akan terbongkar. Berlanjut pada kondisi Striker yang mencoba keluar dari robot itu dan berusaha menyerang kaiju itu dengan senjata darurat. Untungnya Gypsy datang untuk melawan kaiju itu. Pertarungan sangat sengit dan akhirnya dimenangkan oleh Gypsy. Kini tinggal satu kaiju lagi yang berada di Hong Kong mencari Dr. Geisler. Singkat cerita, Dr. Geisler berhasil ditemukan kaiju itu. Untungnya Gypsy Danger tepat waktu dan langsung melawan kaiju itu. Akhirnya Gypsy pun berhasil mengalahkan kaiju itu dengan menggunakan pedang. Gypsy pun kembali dihormati oleh seluruh kru Jaeger. Misi pun selesai. Dr. Geisler yang ingin mengambil otak kaiju bersama Hannibal Cow baru menyadari bahwa kaiju tersebut sedang hamil dan anak kaiju tersebut masih hidup. Kaiju tersebut berhasil memakan Hannibal Cow dan kemudian kaiju itu tewas. Di sisi lain, Marskal Staker yang penyakitnya kambuh akhirnya menjelaskan hal itu kepada Raleigh, di mana Marskal Staker ini mengalami kelebihan beban syaraf akibat ia dulu nekat bertarung solo player selama 3 jam berada di dalam Jaeger. Berlanjut pada Dr. Gottlieb dan juga Dr. Geisler yang sedang berusaha melakukan drift kepada janin kaiju yang tadi.
Di sisi lain, Marshal Stacker nekat menggantikan Hercules untuk menggerakkan Striker walaupun dengan resiko kematian. Singkat cerita, Chuck memberikan salam perpisahan untuk ayahnya Hercules dan mereka berempat pun melakukan drift. Striker dan Gypsy datang ke pusat celah tersebut di mana sudah terdeteksi ada 2 kaiju kategori 4 yang siap melawan mereka. Di sisi lain, Dr. Geisler dan Dr. Gottlieb melakukan drift bersama dengan otak janin kaiju tersebut dan mereka akhirnya mengetahui seluruh informasi tentang apa di balik celah tersebut dan berusaha untuk memperingati Gypsy dan Striker untuk membatalkan penyerangan. Karena itu sama saja misi bunuh diri. Dr. Geisler dan Gottlieb datang memberitahu bahwa portal celah tersebut bisa mendeteksi mana kaiju dan bukan kaiju. Jadi percuma jika mereka nekat melempar bom itu karena akan dipantulkan kembali. Cara satu-satunya adalah dengan menunggangi kaiju dan itu akan mengecoh celah tersebut mengenali mana kaiju atau bukan. Namun beberapa detik kemudian muncul kaiju terbesar sepanjang sejarah dengan kategori 5. Untungnya kedua kaiju berhasil dibunuh Gypsy. Sekarang tinggal biangnya aja nih yang kategori 5. Namun Striker kewalahan dan tidak mampu bergerak. Padahal bom nuklirnya ada pada Striker. Marshal Stacker pun memberi perintah untuk Gypsy Danger masuk ke celah tersebut. Kemudian Striker pun meledakkan bom itu bersamaan dengan kaiju kategori 5 yang mendekatinya. Marshal Stacker dan Chuck pun dinyatakan gugur dalam misi ini dan Gypsy akan menyelesaikan misi ini dengan meledakkan celah tersebut dengan membawa jasad dari kaiju yang tersisa. Namun ternyata kaiju kategori 5 belum tewas dan menghadang mereka. Mereka pun nekat mendorong bersama kaiju itu masuk ke celah agar tidak terdeteksi. Singkat cerita, Gypsy berhasil masuk ke dalam portal celah tersebut, namun karena Mako kehilangan banyak oksigen membuat Raleigh terpaksa melepaskannya keluar dari Gypsy untuk ke daratan. Dan Raleigh memutuskan untuk mengakhirinya sendiri. Gypsy memasuki dimensi para alien pencipta kaiju tersebut dan di sini kita akhirnya diperlihatkan makhluk yang menciptakan para kaiju tersebut. Raleigh kemudian nekat melakukan peledakan diri sendiri karena Gypsy ini adalah robot bertenaga nuklir. Jadi jelas bisa meledak berkekuatan nuklir. Akhirnya Gypsy pun meledak dan menghancurkan seisi kehidupan yang ada di balik celah itu. Untungnya Raleigh berhasil keluar dari Gypsy menuju pelontar darurat yang masih berfungsi. Misi pun berakhir. Celah portal berhasil dihancurkan. Kedua pahlawan pun selamat. Marshal Stacker digantikan oleh Hercules Hansen dan bumi dinyatakan aman dari serangan kaiju. Tapi apakah mereka benar-benar menghancurkan peradaban di balik celah tersebut atau hanya sebagian? Mau tahu kelanjutannya gimana? Tunggu di next episode recap alur cerita Pacific Rim Uprising. Mungkin segitu dulu recap kali ini. Silahkan subscribe and I'll come see you next time.